Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lisa Story, yang dimana channel ini menyajikan beberapa cerita mistis, legenda atau cerita rakyat dalam bentuk cerita bergambar. Sebelum next ke videonya, agar kalian tahu, cerita ini diambil berdasarkan pengalaman real seseorang. Bagi kalian yang mau request cerita-cerita mistis lainnya, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar, atau bisa juga DM langsung di IG admin yang tertera di deskripsi. Oke, seperti judul yang admin berikan, yaitu misteri Gunung Salak. Siapa yang tak kenal dengan Gunung Salak? Kamu yang berada di Pulau Jawa, khususnya Jakarta dan Jawa Barat, pastinya tahu tentang Gunung Salak yang menjulang indah ini. Secara administratif, Gunung Salak masuk ke dalam dua wilayah, yaitu Bogor dan Sukabumi. Berdiri dengan gagah berias hutan yang lebat, Gunung Salak berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani KPH dan menjadi salah satu wilayah konservasi milik pemerintah dengan tajuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Walau memiliki nama yang terdengar mirip seperti buah, ternyata Gunung Salak tidak punya hubungan dengan salak. Nama salak yang disematkan pada gunung di kawasan Jawa Barat ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Salaka, yang berarti perak. Sehingga nama Gunung Salak dapat diartikan sebagai Gunung Perak. Menurut kepercayaan Sunda, Gunung Salak dianggap sebagai salah satu gunung suci karena menjadi tempat menghilangnya Prabu Siliwangi, pendiri kerajaan Pajajaran, sekaligus lokasi turun dan bersemayamnya para Batara dari Kayangan. Pemandangan Gunung Salak dari pemukiman warga ini menyimpan sejumlah destinasi unik dan menawan khas gunung tropis. Tapi, Gunung Salak ternyata tak lepas dari predikat angker. Bukan hanya karena Gunung Salak menjadi lokasi jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 yang menewaskan 45 orang pada 2012 silam, tapi juga karena berbagai cerita yang datang dari pendaki maupun penduduk setempat. Kisah-kisah horor di gunung ini memiliki ketinggian 2.211 meter di atas permukaan laut, hadir mengalir dan menjadi sekelumit kisah folklore. Mulai dari cerita tentang nenek renta berusia sekitar 80 tahunan yang tinggal di sisi tebing, suara wanita menjerit minta tolong di kawasan jatuhnya pesawat Sukhoi, hingga suara gamelan yang mengalun di tengah gunung menjadi sedikit cerita dari berbagai kisah yang dituturkan terkait betapa angkernya Gunung Salak. Selain itu, masih ada lagi kisah seram lainnya. Misalnya saja para pendaki yang hilang saat sedang mendaki, binatang gaib berukuran besar yang entah muncul dari mana, dan misteri puncak Manik. Manik merupakan nama salah satu puncak dari 4 puncak Gunung Salak yang dipercaya menjadi kawasan kerajaan gaib Pajajaran. Dipercaya menjadi lokasi berkumpulnya makhluk gaib, puncak Manik kerap kali ditutupi kabut tebal yang datang secara tiba-tiba atau angin yang berhembus dengan kencang. Hal itu ternyata tak ditampik oleh Graziella Ledisina, seorang anggota komunitas Katolik yang sering menjadikan Gunung Salak sebagai lokasi makrab atau malam keakraban. Alasan dipilihnya Gunung Salak sebagai venue acara kemahasiswaan tersebut adalah karena lokasinya yang tidak terlalu jauh dari Jakarta dan trek campingnya yang tidak sulit. Selain itu, karena sudah langganan, ia dan teman-temannya juga sering diberikan harga spesial oleh para ranger yang berjaga. Itu saat dihubungi kumparan travel. Graziella Ledisina, yang biasa dipanggil Lady, menceritakan pengalaman mistisnya yang terjadi pada 2015 silam. Kala itu, ia tengah mengadakan makrab atau malam keakraban bersama anggota komunitas muda Katolik kampusnya.
Pada saat acara jurit malam, ia bertugas untuk menjaga salah satu pos di tengah-tengah trek. Sebelum acara dimulai, sebenarnya ia dan beberapa temannya sudah memiliki perasaan tidak enak. Hanya saja perasaan itu ditepisnya. Apalagi karena acara berkemah dan jurit malam di Gunung Salak saat itu bukan kali pertama diadakan. Segala sesuatunya berjalan lancar. Sampai tiba-tiba ia mendapat laporan dari temannya yang juga berjaga lewat handy telki atau Haiti. Nah, setiap pos itu kan ada Haiti. Setelah sekitar sejam aku berjaga, temanku yang ada di pos depan bilang lewat Haiti kalau dia dengar lagu Sunda. Padahal kita mulai jurit malam pukul 12 kan, sampai estimasinya jam 5 pagi. Dia teman Lady bilang, "Guys, ini dari 10 menitan yang lalu ada yang dengung lagu Sunda di belakang gue. Suaranya di kuping gue banget." Tapi yang lain, Lady dan teman-temannya malah menanggapi bercanda. Ceritanya pada kumparan travel saat dihubungi lewat aplikasi pesan WhatsApp. Tak cuma sampai di sini, selang beberapa jam, teman yang berjaga satu pos dengan Lady berkata bahwa ia melihat sesuatu yang bergerak dari balik kamar mandi. Berusaha meyakinkan dan memberanikan diri, Lady pun menepis kembali perkataan temannya. Sampai akhirnya, ia mendapat kabar bahwa ada satu grup jurit malam yang berjalan keluar jalur dan masuk ke hutan yang paling dalam. Lady dan teman-temannya pun berusaha mencari bantuan dengan mengunjungi ranger yang bertugas di Gunung Salak. Untungnya, rombongan tersebut masih bisa ditemukan karena mereka belum berjalan terlalu jauh. Saat ditanya tentang alasan grup itu keluar jalur trekking, mereka menuturkan bahwa ada orang lain yang mengajak mereka untuk berjalan ke arah yang berbeda. Waktu ditanya alasannya, mereka bilang kalau ada teman kita yang bernama Iman yang mengajak mereka berjalan ke arah yang berbeda. Karena pada saat itu, rombongan yang hampir tersesat tidak melihat jelas arah tanah penunjuk jalurnya. Sayangnya di tengah jalan, Iman malah menghilang. Padahal sebenarnya Iman pada saat itu tidak ikut menjaga pos jurit malam. Dia bertugas untuk menjaga kemah agar tidak dimasuki oleh hewan buas. Sejak saat itu, kita stop rangkaian acara jurit malam atas alasan keamanan. Kata rangernya, yang bertugas juga kita lebih baik bubar saja, tutur Lady lagi. Ia juga menambahkan bahwa kejadian-kejadian ganjil tersebut tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Keesokan malamnya saat sedang menikmati malam terakhir makrab bersama teman-temannya, hal aneh kembali muncul menerpa dia. Waktu malam terakhir makrab nih, pas lagi asyik bernyanyi bersama di acara api unggun, tiba-tiba si apinya mati seketika kayak disiram air dari atas. Padahal tadinya api unggunnya sengaja dibuat besar dengan menggunakan kayu tebal dari batang pohon. Mendadak kita semua keluar mau gimana, dan akhirnya pada malam itu juga kita tinggalin camp dan balik ke Jakarta. Ceritanya. Percaya atau tidak, kisah-kisah mistis Gunung Salak terjadi bukan hanya pada satu atau dua orang saja. Meski sudah ada ilmu pengetahuan dan studi yang mencoba membuktikan, kejadian ini masih menjadi sebuah misteri yang belum dapat dipecahkan. Oke, kiranya itu saja video yang admin sampaikan. Apabila kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari admin. Dan support channel ini dengan cara share kepada teman-teman kalian, agar berkembang dan menyebar luas, sehingga bisa berbagi cerita dengan admin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.